Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di materi pembelajaran PPKN. Untuk kali ini kita mempelajari materi bab yang baru, yakni bab 3, terkait dengan pelaksanaan pemerintahan sesuai Good Governance. Pada bab ketiga ini, kita akan mempelajari 3 subbab. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintah yang baik atau good governance. Yang kedua, dampak pemerintahan yang tidak transparan dan upaya mengatasinya. Dan yang ketiga, upaya mewujudkan good governance. Perlu kita ketahui, setiap negara memerlukan pemerintahan untuk menyelenggarakan roda pemerintahan. Sebagai negara demokrasi, pemerintah Indonesia merupakan pemerintahan yang diselenggarakan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berupaya membentuk pemerintahan yang baik. Tidak hanya negara Indonesia, negara-negara di dunia juga ingin membentuk suatu pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut dengan good governance. Nah, kita akan mempelajari yang pertama terkait dengan pengertian pemerintahan yang baik atau good governance. Sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait dengan good governance itu apa, kita harus bisa memahami perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah atau pemerintahan itu kan berasal dari suku kata perintah. Ada perintah, ada pemerintah, dan pemerintahan. Perintah adalah kita ketahui merupakan perkataan yang bermaksud menyuruh atau melakukan sesuatu. Sedangkan pemerintah adalah aparat atau pejabat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan pemerintahan negara. Di sini pemerintah itu subjeknya, orangnya. Sedangkan pemerintahan merupakan proses, cara, hasil kerja pemerintah dan mengatur negara dengan rakyatnya. Dalam hal ini, pemerintahan itu berkaitan dengan tugas dan kewajiban atau tata kelola pemerintah. Jadi, untuk terkait dengan pemerintahan, saya harap bisa memahami perbedaan pemerintah dan pemerintahan. Kalau pemerintah itu subjek ke orangnya yang melakukan, tetapi kalau pemerintahan itu prosesnya, hasil kerja dalam pemerintah, atau yang disebut dengan tata kelola pemerintahan. Good governance. Apa itu artinya good governance? Good kita ketahui artinya baik, sedangkan governance adalah tata kelola pemerintahan. Sehingga dapat diartikan di sini good governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 yang menyatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokratis, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Jadi, menurut peraturan pemerintah ini, pemerintah yang baik harus menerapkan beberapa prinsip-prinsip tersebut. Dan yang terakhir, pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat atau warga negaranya. Yang kedua, karakteristik, prinsip, dan ciri-ciri good governance. Karakteristik good governance. Pada dasarnya, good governance adalah pemerintahan demokrasi yang transparan. Transparan itu sama halnya terbuka. Yang kedua, agar dapat terlaksana dengan baik, maka good governance perlu adanya pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh lembaga-lembaga perwakilan legitimasi, di samping pengawasan langsung dari masyarakat atau pers. Jadi antara pemerintah, masyarakat harus saling berhubungan, saling memberikan pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang sesuai dengan good governance. Selanjutnya, prinsip-prinsip good governance. Di sini menurut UNDP, United Nations Development Programs atau Badan Program Pembangunan PBB, ada 10 prinsip-prinsip good governance. Yang pertama, partisipasi
atau dikatakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Yang kedua, aturan hukum atau rule of law. Hukum harus adil tanpa pandang bulu dan ditegakkan serta dipatuhi secara utuh. Yang ketiga, transparan, keterbukaan, adanya kebebasan aliran informasi kelembagaan baik dari pusat kepada warga negaranya. Yang keempat, daya tanggap, responsif, yaitu upaya institusi melayani berbagai pihak, yakni yang disebut pihak di sini adalah warga negaranya atau masyarakatnya. Yang kelima, berorientasi konsensus atau bertindak sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan. Yang keenam, berkeadilan, equity, memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi, yakni kebijakan yang menghasilkan sesuatu yang sesuai kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber dengan baik. Yang kedelapan, akuntabilitas, yakni dapat bertanggung jawab kepada publik. Semua yang dilakukan pemerintah, kebijakan-kebijakan yang dibuat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, yakni masyarakat atau warga negara Indonesia. 9. Bervisi strategi, yakni memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan manusia. Dan yang terakhir, 10. Saling berkaitan, adanya saling memperkuat dan terkait antara semua aspek-aspek komponen yang ada di dalam pemerintah. Ini merupakan 10 prinsip yang harus dimiliki oleh pemerintah jika pemerintah itu bisa dikatakan sebagai good governance atau pemerintahan yang baik. Selanjutnya, ciri-ciri utama perwujudan konkret atau nyata good governance. Ciri-ciri pemerintah yang baik di sini yang pertama adalah pemerintahan yang bersih dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa disebut dengan clean governance. Ciri yang kedua, pemerintah harus menciptakan perangkat hukum dan undang-undang yang memaksa warga negara menjadi sadar hukum. Ciri yang ketiga, pemerintah harus akuntabel dan transparan, bertanggung jawab dan terbuka kepada seluruh warga negaranya. Yang keempat, sinergis, interaksi dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat madani. Yang kelima, pemerintah harus menegakkan dan menghormati HAM atau hak asasi manusia. Yang keenam, pelayanan prima kepada masyarakat. Yang ketujuh, pemerintah harus menciptakan pasar yang kompetitif. 8. Pendayagunaan aparatur negara. Dan ciri yang terakhir yaitu perimbangan kekuasaan atau check and balance antara pemegang kekuasaan. Jika pemerintah sudah memiliki ciri-ciri ke-9 ini, maka pemerintah tersebut sudah bisa dikatakan sebagai pemerintah yang baik atau good governance. Selanjutnya, yang ketiga terkait dengan aktor pemerintah yang baik. Siapa saja yang disebut dengan aktor pemerintah yang baik? Menurut UNDP atau United Nations Development Program, good governance merupakan salah satu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Jadi yang disebut dengan aktor pemerintah yang baik ini ada 3, yakni antara negara, sektor swasta, dan masyarakat madani. Hubungan sinergis, hubungan keterkaitan ketiga aktor ini, negara, sektor swasta, dan masyarakat, memiliki peran dan fungsi yang sangat berpengaruh dalam menentukan maju dan mundurnya pengelolaan negara. Nah, ini hubungan atau peran 3 aktor pemerintah yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani dapat digambarkan sebagai berikut. Antara ketiga aktor ini harus ada keterkaitan yang memiliki peran masing-masing untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik. Yang pertama, pemerintah. Dapat dicontohkan di sini lembaga politik dan lembaga publik yang memiliki peran sebagai pembuat kebijakan, pengendali, dan pengawas. Kemudian menyelenggarakan pelayanan publik,
menyelenggarakan kekuasaan untuk memerintah, dan memiliki peran membangun lingkungan yang kondusif. Sedangkan yang disebut dengan sektor swasta, ini contohnya merupakan industri pengolahan, perdagangan, perbankan, maupun koperasi, yang memiliki peran sebagai berikut. Sebagai penggerak aktivitas di bidang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, penyedia lapangan kerja, investasi, pengembangan usaha. Ini merupakan peran-peran yang dimiliki sektor swasta yang dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yang sesuai dengan good governance. Yang ketiga, ada masyarakat madani. Masyarakat madani ini dicontohkan sebagai LSM, lembaga swadaya masyarakat, yang memiliki peran sebagai subjek dan objek dari negara maupun sektor swasta. Masyarakat madani juga terlibat dalam upaya pemberdayaan masyarakat, memberi fasilitas untuk mengembangkan komunikasi, serta akses untuk menyuarakan kepentingan. Antara ketiga aktor ini tentunya tidak ada boleh yang saling bertentangan, melainkan harus saling mendukung dan bekerja sama bersinergi untuk bisa mewujudkan pemerintah yang baik, yakni ada pemerintah yang sesuai dengan ciri-ciri atau prinsip-prinsip good governance. Untuk pertemuan pembelajaran kali ini sampai di sini, semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan terkait dengan konsep dasar tentang good governance. Terima kasih, tetap semangat belajar dan salam sehat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.